Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Hayam Mufialdo, NPM 211705195 sebagai moderator dari kelompok TECI. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai proyek rekayasa perangkat lunak kami, yakni Collide. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok TECI. Yang pertama ada Siti Ayuni, lalu ada S.A. Syailendra Wangsa, dan ada saya Jihan Hayam Fieldo. Poin penting pada presentasi kali ini yakni yang pertama ada latar belakang, ada urgensi, solusi, target pengguna, fitur-fitur, prototype, serta akan ditampilkan juga use case dari aplikasi Collide. Untuk materi pada PowerPoint akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, Collide adalah aplikasi yang membantu pertanian, terutama latar belakang dari dirancangnya aplikasi Collide adalah pada pandemi COVID-19 saat ini belum usai. Pandemi ini menimbulkan banyak dampak, salah satunya dalam bidang perekonomian. Hal ini bukan hanya berdampak pada masyarakat individu, namun juga pada perusahaan besar. Banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat kondisi pandemi, sehingga perusahaan melakukan banyak kebijakan terhadap para karyawannya. Kebijakan tersebut antara lain memangkas gaji karyawan hingga melakukan PHK. Hingga angka pengangguran di Indonesia meningkat. Urgensi dari perancangan aplikasi ini adalah pertama yaitu untuk mengurangi angka pengangguran, untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan, membantu masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, serta masyarakat yang ingin merintis usaha baru, terutama masyarakat yang tahu budidaya ikan dalam kolam. Solusi yang dapat diberikan oleh aplikasi atau perangkat lunak Collide adalah membantu dan memandu masyarakat yang masih kurang wawasan budidaya ikan. Collide akan membantu masyarakat dalam melakukan budidaya ikan secara step by step hingga dapat melakukan panen yang dapat menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, target pengguna masyarakat, khususnya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, masyarakat yang ingin memiliki penghasilan tambahan, masyarakat yang baru ingin memulai merintis usaha baru, ataupun masyarakat yang hanya ingin memperoleh informasi seputar budidaya ikan. Gambaran fitur dari aplikasi Collide, yang pertama ada user profile dan dashboard. User profile ini akan berisi biodata dari pengguna dan juga jenis budidaya yang sedang dilakukan. Untuk dashboard ini akan menampilkan jadwal serta informasi
dari budidaya ikan yang telah dipilih oleh pengguna. Lalu ada fitur opsi jenis ikan dan media yang digunakan, ini untuk memilih ikan dan media yang digunakan. Selanjutnya untuk membudidayakan ikan. Selanjutnya ada fitur informasi terkait budidaya ikan, akan menampilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna terkait budidaya ikan. Lalu ada fitur panduan langkah budidaya ikan, ini untuk memberikan langkah-langkah terkait budidaya ikan, baik dari makanan yang digunakan, berapa kali ikan harus diberi makan, ataupun kapan penggantian airnya. Selanjutnya ada fitur jadwal serta pengingat dalam pemeliharaan ikan yang akan ditampilkan melalui notifikasi dari perangkat lunak lain. Selanjutnya ada fitur konsultasi terkait masalah dalam budidaya ikan. Konsultasi dapat dilakukan kepada sistem dari Coline maupun melakukan diskusi dengan pengguna lainnya yang berada dalam perangkat lunak Coline. Selanjutnya akan ditampilkan dan dijelaskan use case dari aplikasi Coline. Penjelasan dari use case akan disampaikan oleh Saudara Shailendra Wangsa Sehari. Kepada Saudara Shailendra, dipersilakan. Terima kasih, Jihan ya. Di sini saya akan membacakan use case Coline. Di sini user bisa melakukan login, lalu bisa memilih jenis budidaya, mengisi pilihan media jenis, ikan, dan lain-lain. Lalu user juga bisa mengikuti panduan tahapan budidaya, lalu memilih, meminta, menerima, dan menolak friend request. Lalu menerima notifikasi, melakukan konsultasi, dan melakukan diskusi. Selanjutnya akan ditampilkan dan dijelaskan desain serta prototipe dari aplikasi Coline. Pada prototipe ini, untuk pertama-tama akan dijelaskan oleh Shailendra Wangsa. Ini tampilan awal untuk Coline setelah membuka aplikasinya. Lalu bisa di next. Lalu klik start. Nah, kalau sudah punya akun, kita bisa langsung login. Lalu ada beberapa informasi di bawah, seperti ikan nila, ikan patin, ikan baung, ikan lele, ikan mas, dan sebagainya. Untuk contohnya bisa diklik ikan nila. Nah, di sini ada beberapa informasi tentang ikan nila, seperti jenis nila unggulan, perkembangbiakan ikan nila, jenis-jenis ikan nila, media yang bisa digunakan, dan kualitas air. Harga pasaran ikan nila, penyebab kegagalan budidaya, bisa kembali. Lalu kalau tidak punya akun bisa daftar.
Klik lanjut. Kalau sudah register tinggal bisa pakai fingerprint. Selanjutnya Selanjutnya untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Aini. Pada Siti Aini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Jihan Haya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur budidaya pada aplikasi Coline. Di sini kita dapat klik tanda panah. Selanjutnya akan tampil dashboard fitur budidaya itu sendiri. Pertama, kita dapat memilih media budidaya. Dan selanjutnya pilih jenis ikan yang akan kita pilih. Misalnya ikan bau, ikan nila, ikan patin, ikan lele, dan ikan mas. Di sini saya akan memilih ikan nila. Selanjutnya di sini user dapat melihat jenis pakan untuk ikan nila itu sendiri. Yang pertama ada zooplankton, ada pelet serbuk, ada pelet FF999 dan sisa makanan. Selanjutnya user dapat memilih lanjut dan sini akan tampil panduan budidaya ikan nila. Yang pertama yaitu persiapan. Di sini terdapat penjelasan mengenai ukuran kolam, kadar air, dan pH air untuk budidaya ikan nila sendiri. Yaitu ukuran kolam tingginya 100-120 cm, panjangnya sesuai benih ikan, sedangkan untuk kadar air itu 60-75 cm. Sementara untuk waktu pergantian airnya 1-3 minggu sekali. Selanjutnya di sini ada pH air. pH airnya itu memiliki tingkat keasaman yang baik, yaitu sekitar 7-8,5. Lanjut, di sini akan masuk ke tahap pemilihan benih. Di sini akan muncul panduan berupa solusi pemilihan benih. Yang pertama, ukuran seragam, warna cerah, responsif, dan tidak cacat fisik. Selanjutnya di sini akan diberikan panduan cara menabur bibit nila. Yang pertama, pada umumnya penebar benih dengan kepadatan sekitar 30 ekor per meter persegi. Sedangkan untuk waktu yang baik untuk menebar benih nila adalah pagi dan sore agar ikan tersebut tidak stres. Selanjutnya di sini ada tahapan pemeliharaan. Pada fitur budidaya ini akan dijelaskan mengenai tahap pemeliharaan. Yang pertama, pemberian pakan dan pergantian air. Untuk pemberian pakan, ya khususnya ikan nila, yaitu 3% dari bobotnya, dan kadar proteinnya 20-30%. Waktu pemberian pakannya itu dilakukan pada pagi dan sore hari. Selanjutnya ada pergantian air, yaitu diganti 1-3 kali sekali. Selanjutnya di sini akan tampil upgrade. Nah, apabila user memilih upgrade aplikasi, maka akan muncul notifikasi, baik itu notifikasi jadwal pakan, jadwal kuras air, dan notifikasi diskusi. Jika user memilih aktifkan, maka notifikasi akan muncul pada dashboard fitur budidaya itu sendiri seperti yang terlihat pada layar. Beri makan ikan Anda, jika diklik, maka akan muncul jadwal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada panduan itu sendiri. Selanjutnya untuk fitur Make Friends, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur Make Friends. Fitur Make Friends ini digunakan untuk mencari
teman sesama pengguna untuk melakukan diskusi ataupun melakukan sharing mengenai pengalaman dan pengetahuan mengenai budidaya ikan. Ketika diklik, nah, maka kita dapat mencari teman yang ingin diajak untuk melakukan diskusi. Ketika kita memilih salah satu, nah, kita tidak bisa langsung melakukan diskusi kepada pengguna yang ingin kita ajak berteman. Namun, sistem akan mengirimkan notifikasi permintaan pertemanan kita kepada pengguna lain. Selanjutnya, jika pengguna yang ingin kita ajak berteman menerima permintaan pertemanan kita, maka aplikasi akan memberikan notifikasi kepada pengguna, sehingga pengguna bisa dapat melakukan diskusi dengan teman. Nah, bisa melakukan diskusi apa saja. Diskusi ini juga akan ditampilkan di notifikasi, juga ditampilkan apabila ada pesan baru, maka akan ada tampilan seperti angka 1 itu. Nah, seperti ini tampilan dari forum diskusi antar sesama pengguna. Nah, untuk fitur chat itu ada 2, yaitu konsultasi dan diskusi. Konsultasi ini dengan sistem seputar pertanyaan dan permasalahan. Nah, admin atau bot ini akan memberikan beberapa pertanyaan spontan yang bisa langsung dijawab oleh sistem. Ketika kita klik pertanyaan apa saja penyakit yang bisa menyerang ikan nila, maka bot akan langsung memberikan jawaban terkait pertanyaan kita. Namun, jika pertanyaan yang ingin kita ajukan tidak ada pada pertanyaan spontan yang ditampilkan oleh admin, maka kita dapat memilih diskusi langsung dengan admin. Untuk melakukan chat langsung dengan admin, bisa melalui sosial media, yaitu WhatsApp. Nah, untuk diskusi, ini akan ditampilkan tampilan obrolan-obrolan yang kita lakukan dengan user lain. Di sini ditampilkan bahwa user baru memiliki satu teman, yakni Unila Ilkom, sehingga hanya ditampilkan satu kolom chat saja. Selanjutnya ada fitur profile, user profile. Di sini terdapat informasi mengenai budidaya ikan apa yang sedang kita lakukan. Untuk user di sini pembudidaya ikan nila, juga ditampilkan tahun sejak user memulai melakukan budidaya 2022, juga ditampilkan lokasi dari user melakukan budidaya. Ditampilkan juga jumlah teman yang dimiliki oleh user. Di sini user dapat melakukan edit terhadap profile, dapat melakukan mengganti foto profile,
mengganti username, mengganti bio, dan mengganti lokasi. Untuk pertama, mengganti foto profile. Nah, untuk mengganti foto profile dapatlah diambil langsung dari kamera atau diambil dari galeri. Selanjutnya untuk mengedit username, tinggal diklik, lalu dipilih username baru yang ingin dibuat, lalu disimpan, maka lalu klik selesai. Nah, maka username dari user telah berganti, begitu juga ketika user melakukan editing bio atau editing pada lokasi. Lalu untuk keamanan, di sini pengguna dapat melakukan penggantian kata sandi dengan memasukkan kata sandi saat ini, lalu kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi baru. Nah, di sini juga user dapat melakukan logout dari akun dengan mengklik keluar. Lalu ada verifikasi apakah yakin ingin keluar. Jika yakin, klik keluar. Maka user sudah keluar dari akun. Jika ingin melakukan login, dilakukan lagi seperti proses awal yang dijelaskan tadi. Ini beberapa tampilan desain yang tidak bisa kami jelaskan semuanya secara satu persatu, karena cukup banyak ya. Baiklah, sekian presentasi dari rancangan perangkat lunak kami, yakni Coline. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.